Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan masyarakat yang lagi galau, yang lagi bingung terkait dengan kondisi virus corona ini, urusannya dengan ibadah sosial kita. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di YN Kendari melalui Humas, itu perlu kami respon selaku Pusat Pengabdian Masyarakat. Iya, jadi pertanyaan pertama ini terkait dengan bagaimana seharusnya kita sholat berjamaah. Apakah masih tetap tidak berjamaah di masjid atau sudah boleh berjamaah di masjid karena dengan alasan bahwa pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk beraktivitas di kantor atau beraktivitas di bidang ekonomi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mesti menjelaskan bukan langsung hukumnya, tapi berusaha untuk menjelaskan duduk hukumnya, karena ini kita berbicara terkait dengan hukum. Nah, dalam Islam itu untuk menjawab atau untuk mengeluarkan hukum itu paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fahmun nusus, memahami nas-nas baik itu Al-Quran maupun hadis. Yang kedua adalah fahmu al-waqi, bagaimana mengetahui atau memahami real atau kendala atau keadaan masyarakat kita atau bagaimana kondisi masyarakat. Yang ketiga yang disebut dengan fahmu tatbik, bagaimana menerapkan pemahaman nas tadi itu kepada realitas masyarakat. Nah, kalau kita berbicara tentang fahmun nusus atau memahami nas-nas Al-Quran, saya kira itu pembahasannya sudah selesai. Artinya terlalu banyak ayat, sudah banyak hadis-hadis, bahkan ulama-ulama kita khususnya MUI sudah menetapkan itu bahwa untuk rukhsah atau keringanan beribadah berjamaah di masjid itu banyak dalil-dalilnya. Misalnya ada hadis yang berbunyi la darar wa la dirara, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang. Ada juga dalil lain yang mengatakan, terutama banyak kaidah itu yang berbicara bahwa misalnya di Al-Quran wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan masukkan dirimu dalam kebinasaan. Artinya virus ini mematikan sehingga kita diberikan keringanan oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah itu bukan lagi ibadah seperti di masjid tapi ibadah di rumah. Itu sudah nas-nas Al-Qurannya sudah jelas, baik itu hadisnya. Kaidah fikihnya banyak. Misalnya ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, darurat itu disesuaikan dengan kadarnya. Ada juga kaidah yang mengatakan ad-daruratu bihul mahzurat, kalau sudah darurat maka yang haram itu dibolehkan. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taisir, kalau ada kesukaran maka itu akan mendatangkan kemudahan. Jadi kalau secara fahmun nusus, memahami nas-nas Al-Quran maupun hadis itu selesai. Nah, sekarang kita mau masuk ke waqi. Waqi itu, fahmul waqi itu apa? Memahami realitas masyarakat. Tadi pertanyaannya, bagaimana dengan sholat berjamaah? Sholat berjamaah apa sudah boleh di masjid atau tidak? Karena alasannya ekonomi sudah jalan, artinya orang sudah mulai beraktivitas kembali, mal-mal sudah dibuka, pasar-pasar sudah dibuka. Bagaimana itu? Nah, ini namanya al-waqi, realitas. Bahwa realitas masyarakat kita sudah mulai lagi beraktivitas. Tapi di sisi yang lain ada juga realitas bahwa ternyata orang yang terpapar virus corona itu semakin meningkat. Bahkan 2-3 hari terakhir ini sudah mencapai 1000 dalam sehari. Artinya di sisi yang lain realitasnya COVID-nya bertambah, bahkan kencang bertambahnya, tapi di sisi yang lain aktivitas sudah jalan. Nah, sekarang kita mau memahami atau mau menerapkan. Nasnya sudah ada, realitasnya sudah dipaham, sekarang bagaimana menerapkan hukum itu dengan realitas yang ada. Kalau kita lihat realitas, kita lihat nas Al-Quran, maka untuk pertanyaannya tadi, bolehkah sholat berjamaah di masjid? Kalau pertanyaannya itu bolehkah, maka saya harus menjawabnya tidak langsung jawabannya satu, tapi melihat dulu apakah daerah kita itu banyak atau tidak terkendali virus coronanya atau terkendali. Kalau tidak terkendali, maka sama sekali tidak boleh.
Nah, bagaimana dengan aktivitas pasar? Ini mafsadanya dua. Terkena virus, rawan terkena virus, karena berkerumun dan seterusnya. Di sisi yang lain, mati orang kalau tidak cari nafkah. Maka apa yang dilakukan? Maka boleh cari nafkah. Kalau betul-betul tidak ada lagi penghasilan atau tidak ada lagi tabungan, silahkan mencari nafkah. Tapi supaya tidak rawan kena virus, jaga jarak. Patuhi protokol kesehatan. Nah itu. Maka masjid, pasar, mal, atau dimanapun tempat kerumunan harus diberlakukan protokol kesehatan. Kalau tidak, kita bisa berdosa. Kok bisa berdosa? Kan kita tadi secara nas dikatakan jangan masukkan dirimu dalam kebinasaan. Nah jelas-jelas kalau berkerumun begitu bisa binasa, bisa terpapar virus, berarti kan sudah tahu. Maka supaya tidak terpapar virus atau minimal ada kewaspadaan dari virus itu, maka protokol kesehatan wajib kita laksanakan. Itu kenapa mesti tadi saya gambarkan seperti itu supaya kita betul-betul paham. Oh ternyata sholat berjamaah di masjid boleh tapi dengan ketentuan. Ya. Tapi kalau kita misalnya khawatir sekali kalau saya pergi berjamaah ini bisa kena virus karena sudah tidak terkendali ini virus, maka kita boleh tidak ke masjid. Bahkan untuk Jumatan juga boleh. Itulah fatwa MUI. Tapi kalau kita terpapar virus atau paling tidaklah masuk kategori ODP atau PDP, apalagi positif virus, maka haram bagi kita melakukan aktivitas yang melibatkan orang banyak atau orang lain. Kenapa? Karena kita bisa menyebabkan bahaya pada orang lain. Padahal hadis tadi mengatakan la darara wa la dirara. Tidak boleh bahaya dan tidak boleh membahayakan orang. Itu prinsip yang harus kita pegang untuk menghadapi new normal ini atau menghadapi kondisi sekarang ini. Nah ini yang paling lucu ini, ada sebagian masyarakat kita tidak melakukan sholat Jumat berjamaah, tapi melakukan sholat zuhur berjamaah. Nah itu kenapa masyarakat kita ada yang tidak paham? Karena dipahami bahwa yang dilarang adalah sholat Jumat berjamaah atau sholat berjamaah. Bukan. Jangan dipahami bahwa yang dilarang Jumatnya atau jamaahnya, tapi yang dilarang kerumunan. Dalam hukum itu begini, dalam hukum itu ada namanya illatul hukum, alasan kenapa hukum ini ditetapkan. Namanya illat. Nah, sekarang kenapa boleh orang tidak Jumatan? Karena khawatir terkena virus, kan itu. Kenapa bisa terkena virus? Karena berkerumun. Berarti illatnya kerumun yang menyebabkan tersebarnya virus. Nah itu. Sehingga ketika Jumat ini digugurkan hanya karena kerumun, apalagi sholat zuhur berjamaah. Kenapa? Sholat zuhur itu bisa dilakukan sendiri tanpa berjamaah. Karena berjamaah di luar dari Jumat itu sunnah. Ini yang harus dipahami masyarakat. Sholat berjamaah di luar dari Jumat itu sunnah hukumnya. Kalau Jumat saja bisa gugur, artinya bisa dikasih keringanan gara-gara takut terpapar virus, apalagi sholat zuhur berjamaah, apalagi sholat sunnah yang lainnya yang berjamaah. Seperti sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena Jumat saja yang wajib bisa dikasih keringanan gara-gara takut terpapar virus karena kerumun. Oleh karena itu sangat salah pahamnya masyarakat yang tidak sholat Jumat berjamaah tapi sholat zuhur berjamaah. Ini betul-betul salah paham, fatal kesalahannya. Mestinya yang dia pahami bukan Jumatnya yang dilarang, tapi berkerumun. Maka apapun model berkerumun dalam ibadah apapun itu, maka itu mestinya dihindari. Makanya itu perlu itu masyarakat itu jangan sotak lah. Karena kalau sotak itu ini masalah. Kita tidak ngerti hukum, sok-sok tahu hukum. Tanyakan pada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau tidak paham. Jangan tiba-tiba menjadi ahli. Kita bukan orang kesehatan, komentari tentang kesehatan. Ya masalah. Kita bukan ulama berbicara tentang hukum. Masalah itu. Ya serahkan ke ahlinya. Kenapa? Karena kalau bukan ahlinya yang bicara, pasti binasa. Menurut hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazisa. Kalau ada urusan diserahkan bukan pada ahlinya, ya tunggu kehancurannya. Tunggu malapetaka. Makanya ya jangan tiba-tiba menjadi soalim sekarang.
menjadi soalim tiba-tiba di Facebook berkomentar tentang hukum. Kalau tidak paham lah, tanyakan ahlinya. Apalagi kalau bicara tentang kesehatannya, ikuti saja ahli-ahli kesehatan. Kalau kita disuruh untuk jaga jarak lah. Kalau suruh pakai masker, suruh pakai cuci tangan. Karena mereka lebih tahu, karena ilmunya orang, bukan ilmu kita. Kira-kira itu. Jadi masyarakat sekali lagi, jangan pergi sholat zuhur berjamaah, sedang Jumatnya dia tidak lakukan. Lucu itu. Karena Jumat itu wajib, sholat zuhur berjamaah tidak wajib. Itu harus paham itunya. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana kalau berjamaah Jumat mungkin kan wajib. Tapi bagaimana kalau cuma yasinan, tahlilan, atau ibadah-ibadah yang bukan wajib lah, ibadah-ibadah sunnah. Bagaimana itu? Artinya kan begini, kita wajib menjaga kesehatan, itu wajib. Artinya tidak boleh kita kemudian sembrono, serampangan, akhirnya kita kena virus. Kan tidak boleh, haram itu. Makanya kita wajib, dalam fatwa MUI juga begitu bahasanya, wajib menjaga kesehatan atau wajib menjaga agar tidak terpapar dari virus corona. Itu wajib. Nah sekarang, saya mau yasinan, saya mau tahlilan, atau saya mau yang lain. Kalau cuman ini alasannya mau yasinan dan di yasin itu banyak berkumpul orang dan tidak terjaga jarak, maka itu bisa menjadi haram. Meskipun itu kebaikan, meskipun itu amalan-amalan sunnah. Misalnya dapat pahala karena baca yasin, dapat pahala karena baca la ilaha illallah. Tapi bisa menyebabkan kita menyebarkan virus atau terkena virus, maka itu bisa haram. Jadi itu yang perlu hati-hati. Jangan membenturkan ibadah sunnah dengan ibadah wajib. Kapan ibadah sunnah berhadapan dengan ibadah wajib, maka korban ibadah sunnah. Kan bisa dilaksanakan dengan cara menjaga jarak, atau bisa dilaksanakanlah dengan cara-cara misalnya dari masing-masing rumah baca yasin. Kan intinya doakan orang, misalnya kalau orang meninggal ya doakan orang meninggal, kan tidak masalah, tidak mesti berkumpul. Ini contoh-contoh yang mesti kita lakukan. Ya, ini bagaimana dengan masyarakat sekarang yang sudah cuek terhadap virus ini? Padahal di berita virus ini semakin meningkat setiap harinya, bahkan sudah 1000-an dalam sehari. Tapi masyarakat ini sekarang ini cuek. Bagaimana itu? Inilah pentingnya seluruh stakeholder, terutama para alim ulama, para pejabat pemerintah, kemudian tokoh-tokoh agama, ini mengedukasi. Terutama kita juga di kampus ini bagian dari edukasi sekarang yang kita lakukan ini. Pusat Pengabdian Masyarakat ini melakukannya supaya ada edukasi ke masyarakat. Jangan kapatulilah. Jangan kemudian mau sendiri. Kenapa? Andaikan kita itu serampangan, sembrono, tapi tidak berdampak pada orang, tidak ada masalah. Ini masalahnya kalau kita serampangan, ada orang lain yang bisa jadi korban, yang sudah setengah mati jaga dirinya dari virus ini, tapi karena ada sebagian masyarakat yang sembrono, yang kapatuli, akhirnya kena semua. Nah ini, oleh karena itu penting bagi masyarakat, taatilah. Karena kalau tidak, sampai kapan kita mau seperti ini? Ekonomi terganggu, pendidikan terganggu, ibadah terganggu. Yang mestinya kita ini sudah bebas berjamaah di masjid tanpa harus pakai masker karena tersiksa orang pakai masker. Kesehatan para dokter, para bidan, para tenaga medis itu sudah bebas bertemu keluarganya. Sekarang mereka tidak bisa bertemu keluarganya gara-gara sebagian masyarakat yang kapatuli ini. Makanya ini penting bagi kita betul-betul. Silakan beraktivitas. Silahkan cari nafkah, karena kalau tidak cari nafkah juga bisa keluarga berantakan, bisa cekcok, bisa perceraian terjadi gara-gara tidak ada lagi makanan yang bisa kita makan. Ya silahkan cari nafkah, tapi bukan berarti ketika cari nafkah itu kalau kita mengabaikan kesehatan. Harus dipahami betul, ini kan sebagian masyarakat kita kalau dia benci presidennya, maka seluruh kebijakannya dia benci. Kalau dia benci pemerintahannya, maka seluruh kebijakan pemerintahnya dia benci. Ini masalah kita ini, salah paham ini. Mestinya kalau kebijakan itu untuk kemaslahatan kita, wajib kita taat. Sepanjang dia tidak bertentangan dengan agama, wajib kita taat. Kan perintahnya Al-Quran begitu. Ati'u Allah ya ayyuhallazina amanu, ati'u Allah
wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Wa ulil amri, dan pemerintah. Kenapa pemerintah tidak pakai atiu? Karena pemerintah ini wajib ditaati ketika tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Pertanyaannya sekarang, menjaga kesehatan itu bertentangan dengan Allah dan Rasul tidak? Kan tidak. Apakah mencuci tangan itu bertentangan dengan agama? Oh tidak, malah hadis itu menyuruh kita cuci tangan. Bahkan dalam hadis itu kalau bangun tidur wajib cuci tangan dulu sebelum berwudu. Kenapa? Fa innaka la ta'rifu aina batat yadaka. Karena kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Kan kalau malam-malam itu kadang-kadang tangan kita ini kemana-mana. Jadi itu bisa kotor. Kalau masalah najis saja, masalah kotor saja disuruh cuci tangan, apalagi masalah virus. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasul itu wajib. Pemerintah wajib sepanjang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Nah sekarang, apakah kebijakan pemerintah ini bertentangan dengan Allah dan Rasul? Ajaran Allah dan Rasul? Kan tidak. Maka kalau begitu wajib juga kita taati pemerintah. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, ada juga hadis bilang begini. Man kariha min amirihi, kalau kita tidak suka pemerintah kita tidak suka, falyasbir, sabar. Jangan kemudian karena bukan pilihannya presiden sekarang, akhirnya kita berontak, akhirnya seluruh kebijakan kita tentang. Jangan. Falyasbir, sabar. Kenapa? Karena faman kharaja min amirihi shibron, siapa yang keluar min sultan dari pemerintah, baik kebijakannya maupun ketaatan kepada pemerintah, jangankan banyak keluarnya, cuma 1 jengkal saja kita keluar dari ketaatan kepada pemerintah, mata maitatan jahiliyah, maka dia mati jahiliyah. Bayangkan itu, mati jahiliyah. Artinya sama dengan orang bodoh itu matinya. Nah, itu makanya penting itu loyalitas kita kepada pemerintah, apalagi terkait dengan kemaslahatan kita, kesehatan kita, taatilah. Nah ini yang, jadi kalau dalilnya itu banyak sekali. Hanya kan masyarakat ini sekarang banyak yang sudah tahu, tak, banyak juga yang kapatuli. Nanti ustadznya yang bilang baru dia percaya, atau orang yang sealiran dengan dia baru dia percaya. Jangan. Kalau memang itu kebaikan harus kita ikuti. Kalau memang itu kemaslahatan untuk kita, itu kita. Kenapa? Karena pemerintah itu kan wajib membuat kebijakan yang maslahat untuk kita. Dalam bahasa kaidahnya itu tasarruful imam manutun bimaslahati ra'iyah. Kebijakan pemerintah itu harus dikaitkan dengan kemaslahatan masyarakat. Nah ini untuk kemaslahatan kita supaya terhindar dari virus, maka dijagalah. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kalau sholat itu kan cuci tangan terus. Bahkan kalau dalam ajaran agama bukan tangan saja yang dicuci. Coba. Kan pertanyaannya, kenapa ketika berwudu itu yang dicuci tangan, muka, kemudian kepala? Itu kan ada filosofinya. Kita cuci muka itu karena di sini banyak dosa, bisa juga banyak virus. Jadi samping dosa banyak juga virus, kita bersihkan. Tangan ini karena kita bersihkan, karena bisa jadi nunjuk-nunjuk orang, bisa juga mencelakai orang dan seterusnya. Maka tangan dibersihkan. Kemudian setelah itu kepala, pikiran yang kita bersihkan, otaknya. Supaya selalu mendengar kebaikan, supaya otaknya bisa menerima kebenaran. Jangan kemudian keras kepala, jangan kapatuli, jangan sota. Itu kepala harus tunduk. Itu makanya kita sirami itu kan. Makanya pakai air supaya dingin itu otak. Supaya otak kita itu bisa menerima kebaikan. Kita cuci kaki karena apa? Karena kaki ini sering pergi kemana-mana. Bisa jadi tempatnya kotor, bisa jadi ada virus di situ. Kita bersih. Dalam Islam itu luar biasa penjagaan kesehatannya. Kalau cuma cuci tangan itu baru kecil itu. Baru bagian terkecil dari cara Islam menjaga kesehatan. Nah kalau cuci tangan saja kita malas, berarti berwudu juga malas. Kan itu. Karena wudu itu lebih banyak dibasuh. Ya itu. Oleh karena itu ya, sudahlah, kita ikuti anjuran pemerintah kita, apalagi ulama-ulama kita yang ahli di bidangnya itu sudah menetapkan hukum, sudah membuat fatwa, tinggal kita ikuti. Ya, jadi kalaupun kita mau Jumatan, silakan Jumatan, kalau mau berjamaah silakan berjamaah. Tapi jaga baik-baik kesehatannya. Ikuti standar protokol kesehatan yang ada. Karena kalau itu kita ikuti, ini bagian dari ikhtiar. Betul, ikhtiar kepada Allah itu berdoa, itu ikhtiar juga.
Tapi kan ikhtiar itu harus hubungan kita kepada Allah diperbaiki, tapi jangan hubungan kepada sama tidak diperbaiki. Jadi ikhtiar secara ilmiah kita jaga, karena menurut keilmuan kenapa dokter itu atau kesehatan itu harus begitu. Ikhtiar kepada Allah dengan cara beribadah kita juga jaga. Jadi jalan dua-dua, ibadah kita jalan, tapi kesehatan kita juga terjaga. Itu yang pokok. Makanya dalam Islam itu maqasid itu tidak satu, tujuan syariat itu tidak satu. Maqasid syariah itu ada 5. 1, menjaga agama. Tapi bukan agama saja dijaga. Yang kedua apa? Hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Makanya tidak boleh bunuh diri. Makanya kalau perang orang atau di wilayahnya orang, di situ mayoritas di situ non muslim, tiba-tiba kita muslim mau gagah-gagahan di situ biar mati syahid, itu namanya mati celaka. Misalnya melakukan bom bunuh diri, karena misalnya non muslim banyak di situ, dia lakukan bom bunuh diri, itu namanya mati celaka. Karena tidak begitu ajaran agama. Jadi jaga agama, jaga jiwa. Kemudian hifdzul akal, jaga akalnya. Ini akal ini jaga. Artinya akal itu dijaga, makanya tidak boleh minum-minuman. Kenapa? Bisa merusak otak. Tapi ada orang sekarang tidak mabuk, tapi buntunya minta ampun. Kapatulinya minta ampun. Itu juga sama, otaknya dia tidak jaga. Itu namanya tidak menjaga akalnya. Menjaga akal itu kita selalu rasional. Kenapa? Karena agama itu 2. 1, ada nas, namanya dalil itu 2. Jadi dalil itu 2 kan. Ada namanya dalil akli. Dalil akli itu apa? Akal, berfungsi. Ada namanya dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis. Dan tidak boleh berdiri sendiri, harus dikaitkan. Karena kalau ada orang Al-Quran dan hadis saja pikir, tidak pakai akalnya, maka itulah yang biasa cuek, sota atau jumut, pikirannya tidak berkembang. Kenapa? Tidak rasional itu dalilnya. Tapi kalau akal saja tidak perhatikan Al-Quran dan hadis, itu yang biasa orang liberal. Artinya dia sudah tidak menghiraukan agama, dia sudah tidak menghiraukan Tuhan. Itu bahaya juga. Jadi harus 2, itu yang disebut dengan rasionalitas. Rasional itu artinya menggunakan 2 dalil. Dalil akli, dalil akalnya. Yang kedua dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadisnya. Harus combine. Kalau tidak, itu sudah. Yang selanjutnya, hifdzun nasal, menjaga keturunan. Kan kita ini kalau keluar rumah, ada anak kita di rumah, ada istri kita di rumah. Nah kalau keluar itu sembrono, lalu kena virus, lalu kita bawa ke rumah, masuk ke dalam rumah, lalu kena semua anak dengan istri, siapa yang berdosa? Kita. Makanya disuruh jaga keturunan. Jangan hanya berpikir jaga keturunan itu tidak boleh berzina. Tidak, jaga keturunan itu dijaga dari mara bahaya. Makanya bahasa Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Itu warnanya. Yang terakhir itu adalah hifdzul mal, jaga harta. Jadi semua dijaga. Itulah agama. Jadi jangan hanya ajaran Islam, jangan hanya agama saja lalu menafikan yang lain. Harus gabungan semuanya, barulah disebut ini adalah ajaran Islam. Terakhir sekali yang ingin saya sampaikan begini, bahwa ajaran Islam itu selalu melihat maslahat. Apa itu dibilang maslahat? Adalah kemaslahatan diri kita dan orang banyak. Jangan kemaslahatan diri saja lalu mengorbankan kemaslahatannya orang. Karena ujung-ujungnya ajaran Islam itu maslahah. Apa itu maslahah? Jalbul masalih wa darul mafasid. Mendatangkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya dan menolak mafsadah. Jadi bukan kemaslahatan saja, menolak mafsadah, menolak mudarat, menolak bahaya. Gabungan dari ini, itulah ajaran Islam. Jadi kalau ada orang cuek terhadap virus corona, bahkan dia tidak terserah, bahkan menantang virus corona supaya kena, itu berarti orang yang tidak mengerti tentang ajaran Islam. Oke, oleh karena itu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu bahwa dalam memahami agama itu atau ajaran Islam itu selalulah libatkan 2 hal. 1, libatkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, libatkan akal. Karena kalau Al-Quran dan hadis saja, maka nanti kita akan menganggap bahwa ini kan sudah takdir Allah. Kalau kena virus corona berarti itu sudah takdir Allah. Wah, salah. Itu namanya bunuh diri. Karena sembrono.
karena itu rasional tidak jalan, maka gunakan akal. Tapi kalau akal saja tidak pakai dalil, itu yang tidak ada kontrolnya. Maka saling mengontrol. Al-Quran, hadis dikontrol disempurnakan oleh akal supaya betul-betul dalil ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi akal jangan hilang dari dalil karena tidak terkontrol akal kita. Ya, jadi dan seluruh gerakan kita ini ujung-ujungnya adalah maslahat. Kemaslahatan yang ingin kita capai, kemaslahatan itu bukan kita saja, tapi kemaslahatan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita, mulai dari diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Itu barangkali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat kepada seluruh masyarakat, supaya kita tidak bingung lagi bahwa ternyata kita harus menanyakan kepada ahlinya jika kita tidak paham. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan buat kita semua, baik pada diri saya, pada semua yang mendengar. Mudah-mudahan kita senantiasa bertafakur dan berikhtiar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.